Assalamualaikum warahmatullah. Tahu nggak? Ada salah satu hamba yang dulunya itu ia hidup dengan penuh dosa. Dosa ini bukan dosa kecil ya. Dosa yang mungkin dilihat banyak orang. Dia itu pernah kerja di salah satu industri perfilman ya. Coba kita bayangkan. Dosa yang mungkin bukan cuma dia yang tahu, tapi dosa ini disaksikan ya, dan disebar ke publik. Tapi hari ini hamba tersebut ia memilih untuk berhenti, hijrah, dan mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak orang yang punya masa lalu yang kelam. Ada yang pernah jauh dari agama, pernah jatuh dalam kemaksiatan yang besar, ya, bahkan menjadi simbol dosa di mata manusia. Tapi ya, yang luar biasa adalah ketika mereka mengambil sikap dan berani untuk berhenti. Ia sadar dan ia kembali kepada agama, kembali kepada Allah. Inilah kekuatan yang namanya taubat. Sesuatu yang sangat dihargai dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kata Allah, Allah mengampuni segala dosa, ya. Az-Zumar. Ayat ini ditunjukkan ya langsung kepada orang-orang yang melakukan dosa kelas berat. Jadi orang-orang yang sudah kelewatan batas. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Ya, artinya selama nafas itu masih ada, pintu taubat itu masih bisa dilakukan, ya. Jangan kita berpikir Allah itu nggak bisa maafkan dosa. Jangan sampai kita berpikir begitu. Justru Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Tapi kita harus fahami juga taubat seperti bagaimana, yaitu taubat yang benar, taubat nasuha. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi apa itu taubat nasuha? Ya, taubat nasuha, ya, ia benar-benar pertama ia menyesal, ya, benar-benar merasa hancur karena sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia betul-betul berhenti secara total, ya, ia stop semua kemaksiatan seketika itu, dan ia gak ngulangin dan serius dalam hati untuk kembali agar tidak kembali kepada jalan yang lama. Ia membereskan semua hak-hak, ya, yang pernah ia sakitin, ia minta maaf, yang punya hak ia kembalikan haknya. Nah, taubat nasuha inilah, ya, bukan taubat yang sekedar basa-basi, tapi perubahan, ya, total dan kelihatan dari sikap dan cara hidup. Nah, pergaulan, bahkan mungkin ya konten di media sosialnya. Ya, jadi kadang-kadang kita ini sinis, ya, melihat orang yang punya masa lalu di dunia hitam misalnya. Apalagi kalau mungkin dia sekarang sering tampil, ya, di podcast misalnya, bahas agama atau mungkin membicarakan tentang hijrah, ya. Mungkin kita bilang, wah, ini siapa gitu, ya. Jadi ya tunggu dulu, ya. Padahal bisa jadi, ya, taubat orang ini bisa jadi taubat ya tulus, ya, tulus daripada kita, dan ibadahnya mungkin ada yang ibadah yang hanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, at-taib minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Ibnu Majah. Jadi dalam Islam, ya, taubat itu menghapus seluruh dosa sepenuhnya. Bahkan, ya, bisa jadi orang yang dulunya ia sering bermaksiat, bahkan menjadi ahli maksiat misalnya, tetapi ketika ia berhijrah, ia taubat, ia menjadi ahli ibadah, dan ia istiqamah dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala,
maka derajatnya lebih tinggi dari yang mungkin merasa dirinya alim, ya, tapi dia nggak pernah mengevaluasi diri, ya. Jangan nunggu sempurna untuk bertaubat, ya, karena justru taubat itu yang bikin kita mulai membersihkan diri, ya. Kita nggak usah mikir, ya, kita ini dulunya siapa, tapi kita mikir kita sekarang ini mau menjadi apa, mau berbuat apa. Jadi pintu taubat itu insya Allah akan selalu terbuka kepada hamba-hambanya yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan silakan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.